hadis-hadis dhaif atau palsu, itu munculnya bid'ah. Antum lihat saja, nggak mungkin bid'ah itu didukung dengan hadis, ayat atau hadis yang sahih. Kalau seandainya ada hadis yang sahih, pasti tafsirannya disimpangkan. Contoh dalil maulid, ketika Rasul ditanya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," hari Senin itu hari aku dilahirkan. Puasa Senin ya. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu. Contoh aja, memberi makan setelah kematian. Kan hadisnya tetangga-tetangga yang datang ngasih makan. Lah ini yang sudah sedih, sudah kena musibah, kambing tinggal satu, disembelih meneh karo mutin, entek itu. Coba bayangkan. Makanya saya kadang-kadang mutin yang di kampung itu saya marahin. Ini mutin susah seneng untung terus. Ya seneng nikahan untung pasti. Ya nggak apa-apalah. Kamu untung nikahan untung. Ini susah juga untung. Itu kambing langsung ditanting, disembelih. Itu alasannya sodako. Masya Allah. Udah mayitnya susah, kemarin mati utang banyak, katanya sakit-sakitan, ngadepnya rumah keliru, udah dirubah mati malahan. Itu kan orang Jawa itu naas, rumah itu kadang-kadang jadi naas. Wah ini salah ngadep rumahnya mas, udah diinger, dirubah, utangnya banyak, masya Allah, udah mati, kambing tinggal dua, disembelih sama mutin. Astagfirullah, Pak Mutin. Itu namanya melarat tumpuk-tumpuk itu namanya. Udah. Hadis dhaif, antum cari aja, cek praktek apapun, kalau nggak hadis dhaif, hadis palsu. Ziarah kubur, hadis dhaif, bahkan palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Jika kamu kena masalah, datanglah ke kuburan. Itu hadis palsu. Idza a'yadkumul umur, kalau kamu kesulitan menghadapi masalah, datanglah ke penghuni kubur-kuburan. Akhirnya masya Allah, orang ketika hidup aja lemah nggak berdaya, setelah mati malah hebat. Itu kan aneh. Itu aneh, orang dikubur, tanahnya diambil, kerikilnya masya Allah, itu katanya batunya jadi akik, terus kerikilnya nanti bisa untuk ini, tanahnya bisa untuk jadi obat. Subhanallah ya. Yang kedua, hadis-hadis sahih dipahami secara tidak benar. Ini penyebab munculnya ini bid'ah. Hadis-hadis yang sahih dipahami secara tidak benar. Contoh tadi, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, Rasul menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," itu hari aku dilahirkan. Nah, ini dalilnya maulidan. Terus dalilnya ulang tahun. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Aisyah mengingat-ingat Yaumul Ghadir. Nah, padahal hadirin sekalian, itu semuanya hadisnya dhaif. Kalau sahih, pemahamannya yang diplesetin. Terus kemudian salah memahami bahasa Arab. Contoh di dalam firman Allah, walladzina hum ala salatihim daimun. Syekh Siti Jenar bikin salat daim. Salat daim itu salat nggak perlu ke masjid, nggak perlu gerakan, secara abadi orang itu sudah dalam kondisinya salat. Udah salat daim, tidur sedang salat ya. Dan wudhu itu semuanya dikasih kiasan-kiasan, tafsiran-tafsiran, tayamum apa aja, semua kayak kebatinan. Nanti kita kapan-kapan bahas tentang buku Fakta Baru Wali Songo, yang itu kita bahas ya, sosok dan ajaran Siti Jenar. Terus kemudian mereka mencoba untuk mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat itu malah dijadikan pedoman, yang muhkamat ditinggalkan. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Ayat yang masih kabur maknanya, nas hadis yang masih kabur maknanya, gitu loh.
Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat yang memberikan makna wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah di mana saja kalian berada, Allah bersama kalian. Secara kasat mata Allah itu bareng sama kita. AS, nah ini kan, ini dari madrasah Yutubiyah ini. Ini lulusan madrasah Yutubiyah. Kata Ustadz AS yang lagi terkenal bahwa selamatan kematian 3 hari 7 hari berasal dari tabi'in, yaitu Imam Atha. Apakah benar? Hatta walaupun benar, kalau sekarang walaupun Atha termasuk mbahnya Atha, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah memang bisa jadi dalil, Pak. Perbedaan ulama bukan dalil. Bahkan la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan karena ijtihad. Bahkan ijtihad ulama bisa dibatalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Al-Qurannya mana? Sunnahnya mana? Praktek sahabat yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat tidak akan pernah menjadi agama walaupun sampai hari akhir nanti. Udah itu kan dari tadi gampang tanyanya, tanyain kalau itu baik Rasulullah tahu nggak? Oh nggak tahu. Rasulullah males nggak? Oh nggak males juga. Rasulullah benci? Enggak juga. Enggak ada sempat? Enggak juga. Yang kelima, ada penghalang? Enggak juga. Berarti karena enggak ada syariatnya. Agama itu syariat. Kalau dai isinya membenar-benarkan, bukan menjelaskan kebenaran. Dai hanya mencoba untuk memoles praktek diislamisasikan, bukan untuk mencoba memberikan Islam yang benar. Ini akhirnya, dan maaf, memang orang Indonesia itu memang unik ya. Uniknya itu warna agama selalu ditentukan oleh ustadz yang lagi terkenal. Ya, ini jangan direkam ya. Oh, lagi terkenal qalbun salim, hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Oh, hati semua. Lagi terkenal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir seluruhnya Nusantara. Nusantara berzikir. Yang lagi tegar jamaah oh jamaah semua gitu semua. Sekarang terkenalnya siapa? Oh, sodako semua masjid kayaknya sodako, dan ajaran Islam itu kayaknya sodako, nggak ada lagi sodako Islam, sodako Islam. Wah, lagi terkenal siapa? Itulah merek agama orang. Makanya nggak pernah mapan, ganti wajah, ganti agama. Harusnya beragama itu kan runut, set gitu. Nah, kalau antum belajar di majelis ini runut kan antum, bahasanya ilmiah, buku putih ahli sunnah wal jamaah, kemudian runut, kemudian kita berikan argumen-argumen dan tidak ada galau, mapan, mantep. Coba antum dengar YouTube, ya madrasah Yutubiyah. Nah, udah, antum jangan nengok lagi habis ini. Wallah gue sumpahin gitu. Mas, saya sampaikan satu kalimat yang indah dari para ulama. Imam Taus ketika ada seorang Mu'tazilah, ini diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ketika Mu'tazilah sedang lewat mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tutuplah telingamu karena syubhat itu adat menyambat. Ini baru lewat, apalagi ngaji. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi mengatakan as-subahatu khattafatun, subhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Betul kan? Antum tanya ini kan gara-gara subhat. Kata Ustadz AS, kata, padahal sejak zaman dulu udah kita jelasin detail tentang tahlilan, maulidan, udah mapan, meyas lagi, batal lagi. Karena apa? Subhat. Qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus qala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar
wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sopo, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda wa amalil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren lah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Manusia diingatkan oleh Allah Ta'ala, aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja? Bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi. Di semua tafsir, bukan sebagian, semuanya mengartikan tamur itu tattoribu wa tartafi'u fauqakum. Bumi itu bergelombang, menggeliat, likuifaksi, kemudian bumi ini di atas kamu. Terus potensi lagi kata Allah, apa juga kamu merasa baik-baik saja ketika Allah memutuskan ayursila alaikum hasiba, benda-benda langit jatuh ke bumi. Terakhir Allah juga mengingatkan bagaimana sistem bumi yang bisa menyerap air. Harusnya bumi itu nggak ada air karena bumi itu khasnya itu menyerap air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Bagaimana kalau bumi ini tahu-tahu menghisap semua air kemudian kita tidak menemukan air? Kamu bisa apa kata Allah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Lalu dengan peringatan Allah seperti ini orang disuruh hati-hati cara ngelola bumi ini. Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama, takhallaku bi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yang zuril insanu ila ta'amih anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba mata allakum wa li'an'amikum. Kata Allah, lihat prestasi saya, kata Allah. Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata allakum wa li'an'amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl, yang merusak tanaman, merusak tumbuhan, wan nasl, merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Taimiyah itu orang baik, ya ulama top, ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam no qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong.